Perkenalkan, nama saya Yuni Pramita. Hari ini saya akan memberikan materi mengenai sifat-sifat dan bentuk interaksi sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, perlu Ibu ingatkan, jangan lupa menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, langsung saja. Untuk memulai pelajaran, silahkan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya diikuti seluruh siswa. Selanjutnya, absen dulu ya. Nah, hari ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah sifat dan bentuk interaksi sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan. 4.2 menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi sifat-sifat dan bentuk interaksi sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah menganalisis perbedaan interaksi asosiatif dari sosial. Nah, ngomong-ngomong mengenai materi ini, apakah tadi malam ada yang sudah membaca dan memahami materi? Pasti sudah semua lah ya, Ibu percaya pada kalian semuanya. Perhatikan Ibu hendak bertanya kepada kalian. Coba bayangkan bagaimana rasanya ketika seharian penuh kalian sama sekali tidak berkomunikasi dan tidak berbicara dengan orang lain. Meskipun sebatas dengan orang tua kalian. Tidak pernah berbicara, jadi di rumah hanya sebatas main HP, belajar, cuci baju, tidur, makan, begitu seterusnya, tanpa pernah berbicara tatap muka dengan orang lain. Sekarang, kalau kalian berada di posisi seperti itu, apakah kalian betah? Apakah kalian bisa melakukan hal seperti itu? Pasti tidak betah lah ya. Misalnya seperti ini, atau ini, mungkin seperti itu. Jadi seharian hanya begitu terus, rebahan sepanjang waktu. Pasti tidak akan betah. Karena apa? Sebatas kalian berkomunikasi atau berbicara dengan orang tua kalian, itu adalah suatu bentuk interaksi. Perhatikan baik-baik dan amati dengan teliti pada kedua gambar yang telah Ibu sajikan. Gambar yang ada di sebelah kiri Ibu ini pasti memiliki perbedaan dengan gambar yang berada di sebelah kanan Ibu. Nah, Ibu ingin tahu, menurut kalian masing-masing gambar ini menunjukkan peristiwa apa sih? Ayo. Kemudian, bagaimana suasana dan kondisi sebenarnya yang ada pada masing-masing gambar ini? Kalian bisa nggak menggambarkan kondisi pada saat itu? Kira-kira. Nah, sekarang coba diskusikan dengan teman sebangku kalian. Kemudian, pendapat yang telah kalian diskusikan, tulis di buku tulis. Nanti Ibu akan bertanya pada kalian secara acak. Berikutnya, Ibu akan mengenalkan sosok tokoh yang mengemukakan betapa pentingnya interaksi sosial bagi kehidupan manusia ini. Siapakah itu? Beliau adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini lahir 1 Ramadan 1332. Beliau dikenal sebagai sejarawan sekaligus bapak sosiologi. Nah, Bapak Ibnu Khaldun ini mengemukakan bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk politik atau makhluk sosial. Nah, manusia itu dikatakan makhluk sosial karena dalam kehidupannya dia akan selalu bergantung kebutuhannya terhadap orang lain. Selain berperan dalam pemenuhan kebutuhan manusia, interaksi sosial juga berperan sebagai sarana mencapai tujuan bersama.
Sebab ketika kita berinteraksi dengan orang lain, pasti memiliki tujuan tertentu. Interaksi sosial tidak selalu mengarah kepada persatuan dan kebersamaan. Interaksi sosial bisa saja terjadi pada perpecahan atau interaksi yang negatif. Interaksi sosial terbentuk menjadi dua, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif bisa dilihat pada gambar ini. Interaksi ini mengarah kepada perpecahan. Bentuk lain dari proses interaksi sosial disosiatif ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada persaingan, ada kontravensi, dan konflik. Persaingan ini banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada pertandingan sepak bola atau perlombaan olimpiade. Contoh lain dari persaingan ini dapat dilihat pada pedagang di sentra industri kulit atau pedagang kerajinan industri kulit. Sedangkan pedagang sentra industri kulit ini merupakan contoh pasar, di mana pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli barang atau jasa. Yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi adalah proses persaingan yang ditandai oleh gejala ketidakpastian mengenai pribadi seseorang atau perasaan tidak suka yang disembunyikan terhadap kepribadian seseorang. Yang ketiga adalah konflik. Konflik ini dapat berupa tindakan yang berupaya mengalahkan lawan secara memaksa. Jadi dalam konflik pasti ada satu pihak yang merugikan dan yang dua pihak yang dirugikan. Di sini bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif diantaranya adalah yang pertama ada kerjasama atau cooperation. Salah satu contoh bentuk dari kerjasama adalah ini. Ini merupakan koperasi sekolah. Jadi koperasi sekolah itu adalah suatu bentuk kerjasama dari sekolah untuk pemenuhan kebutuhan siswa. Sedangkan gambar yang kedua adalah akomodasi atau accommodation. Akomodasi yaitu proses penyesuaian sosial dalam interaksi antar individu dan antar kelompok untuk meredakan pertentangan. Sedangkan dalam kehidupan sosial, manusia tidak dapat lepas dari yang namanya pertentangan. Contoh dari akomodasi ini bisa dilihat di gambar ini. Gambar ini merupakan Romusa. Nah, mari kita mengingat masa lalu sejenak. Romusa adalah kerja paksa pada saat masa penjajahan Belanda dan Jepang. Nah, Indonesia kira-kira rela nggak sih disuruh kerja paksa? Pasti ya nggak rela kan? Nah, kenapa Indonesia mau melakukan kerja paksa? Kenapa? Kenapa harus mau padahal kerja paksa itu berat? Ya karena kerja paksa adalah salah satu cara dan satu-satunya cara untuk mempertahankan hidup mereka. Jadi pilihan paling aman untuk mempertahankan hidup ya hanya Romusa itu. Makanya negara Indonesia mau-mau saja disuruh kerja paksa. Kalau tidak mau, resikonya tentara Belanda akan menghabisi keluarga rakyat Indonesia. Maka dari itu rakyat Indonesia mau untuk melaksanakan Romusa. Jadi bentuk akomodasi di sini berupa pemaksaan kehendak oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain dinamakan akomodasi pemaksaan. Selanjutnya ada akomodasi adjudikasi. Jadi akomodasi adjudikasi ini dalam kehidupan sehari-hari ditemukan pada peristiwa penyelesaian masalah sengketa melalui pengadilan. Misalnya, mungkin kalian masih ingat peristiwa sengketa antara negara Indonesia dengan Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Bikitan, di mana kedua negara tersebut sama-sama mengklaim bahwa Pulau Sipadan dan Bikitan ini milik mereka. Nah, akhirnya beberapa cara dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut.
Pada akhirnya, kedua negara tersebut sepakat menyelesaikan konflik melalui meja pengadilan internasional. Dari meja pengadilan internasional diputuskan bahwa Pulau Sipadan dan Likitan milik Malaysia, haknya Malaysia. Konflik selesai setelah ada pernyataan hasil dari pengadilan internasional tersebut. Setelah itu, Indonesia ikhlas atas keputusan yang telah dinyatakan. Nah, setelah proses penyelesaian konflik selesai, Indonesia dan Malaysia tetap menjalin hubungan dengan baik. Berikutnya ada asimilasi. Asimilasi adalah proses ke arah peleburan kebudayaan sehingga masing-masing pihak merasakan adanya kebudayaan tunggal sebagai milik bersama. Nah, contohnya di sini ada perkawinan antara orang dari suku Jawa dan suku Minangkabau atau pernikahan beda suku. Bentuk interaksi sosial asosiatif yang lain diantaranya ada akulturasi. Akulturasi yaitu proses sosial yang timbul akibat suatu kebudayaan menerima unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan sendiri. Contoh akulturasi makanan berupa bakpao. Siapa yang nggak suka bakpao? Bakpao sendiri merupakan makanan khas Tionghoa. Di Indonesia, bakpao kan banyak dijumpai, tapi isinya sesuai selera. Sedangkan di negara asalnya, bakpao itu berisi daging babi. Sementara di Indonesia, isi bakpao bisa selai kacang, bisa coklat, kacang hijau, dan sebagainya. Itulah bentuk akulturasi dalam kehidupan masyarakat berupa akulturasi makanan. Contoh lain dari akulturasi adalah seni bangunan atau akulturasi seni bangunan. Bisa dilihat dari seni bangunan Menara Masjid Kudus yang ada di Jawa Tengah dengan bangunan candi atau bangunan Balai Kulkul yang ada di Pura Taman Ayun, Bali. Ini gambarnya. Nah, kedua bangunan tersebut memiliki kemiripan. Sedangkan Menara Masjid Kudus di Jawa Tengah benar-benar membuktikan pada generasi sekarang bahwa nenek moyang sangat menyukai toleransi. Buktinya ada pada kedua bangunan tersebut yang memiliki kemiripan. Sedangkan Sunan Kudus sendiri mengajarkan agama Islam dengan tetap menghargai ajaran atau pengaruh Hindu-Buddha yang ada pada masa tersebut. Jadi kita harus menghargai budaya yang ada di Indonesia. Nah, jadi itulah yang dapat Ibu sampaikan pada materi hari ini. Jadi kesimpulannya adalah pembangunan nasional Indonesia itu sangat membutuhkan interaksi sosial yang positif yang mengarah pada persatuan dan kesatuan. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia harusnya melakukan interaksi sosial yang sangat mendukung terjadinya pembangunan nasional dengan cara membina hubungan yang baik dengan sesama. Sedangkan perbedaan itu wajar saja, perbedaan itu memang ada, tapi perbedaan itu adalah takdir atau kodrat dari Yang Maha Kuasa. Di mana kita harus mengelola perbedaan itu dengan baik. Dan ingat, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Usahakan kita sebagai warga Indonesia agar tetap menjaga identitas negara Indonesia sebagai negara yang berkeragaman tapi tetap satu. Upayakan agar semboyan itu tetap lestari. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa membaca dan memahami materi bab berikutnya yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Itulah yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf ya. Dan jangan lupa tetap semangat belajar, jaga kesehatan di rumah saja, tetap mencuci tangan,
tetap jaga imun tubuh dengan makan makanan sehat setiap hari. Jangan lupa istirahat yang teratur dan berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Baik, untuk menutup pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sambung lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.